Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Esti Belajar, jumpa lagi. Sebelumnya marilah berdoa semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, sabar, disiplin jalankan prokes, dan semoga menang melawan COVID. Kali ini kita akan belajar tentang dampak inflasi. Dampak inflasi itu secara umum ada dua, negatif dan positif. Dampak negatif dari inflasi diantaranya adalah dampak terhadap pendapatan. Sobat SD, inflasi itu mampu mengubah pendapatan masyarakat di suatu negara. Perubahan ini biasanya bersifat menguntungkan atau merugikan. Untuk beberapa kondisi seperti inflasi lunak, inflasi masih mampu membantu perkembangan ekonomi. Inflasi ini membantu pengusaha dalam memperluas produksinya, sehingga akan tumbuh kesempatan kerja dan pendapatan seseorang. Namun untuk masyarakat berpenghasilan tetap, inflasi justru membuat rugi. Karena penghasilan tetap digunakan belanja akan memperoleh barang dan jasa yang lebih sedikit. Lama-kelamaan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena menurunnya daya beli masyarakat. Bila kita perhatikan perspektif masyarakat Indonesia saat ini, seringkali inflasi justru bisa membawa kerugian bagi masyarakat kelas bawah. Seringkali timbul reaksi kecaman pada pemerintah yang dianggap tidak mampu membuat kebijakan tepat, sehingga menyebabkan inflasi terus meningkat. Sekecil apapun inflasi mampu menimbulkan permasalahan. Untuk itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan intervensi kebijakan dan menyediakan keperluan barang dan jasa bagi masyarakat, serta mendistribusikannya hingga ke seluruh daerah. Sobat Esti, dampak negatif inflasi yang kedua yaitu terganggunya stabilitas ekonomi. Dampak inflasi bisa mengganggu stabilitas ekonomi pada suatu negara. Kenapa ya? Karena ketika terjadi inflasi, kemungkinan besar inflasi akan terus berlangsung pada komoditas lain dan terus meningkat harganya. Setiap konsumen yang memutuskan membeli komoditas dalam jumlah yang banyak sebelum harga komoditas meningkat juga bisa meningkatkan tingginya permintaan di pasar. Di sisi lain, pihak produsen harus menurunkan penawaran karena ketika melakukan proses penjualan bisa menyebabkan produsen itu memperoleh keuntungan yang besar. Dampak negatif inflasi yang ketiga bagi kreditur. Kreditur yang memberi pinjaman merugi karena nilai mata uang yang diperoleh akan lebih sedikit daripada ketika awal meminjamkannya. Dampak negatif inflasi yang keempat terhadap ekspor. Saat inflasi sedang terjadi, maka daya saing ekspor akan turut berkurang, dikarenakan harga barang ekspor akan semakin mahal. Inflasi hanya akan menyulitkan pihak eksportir dan importir. Negara akan mengalami dampak inflasi berupa kerugian karena
daya saing barang ekspornya turut berkurang, sehingga jumlah penjualan pun akan berkurang dan devisa negara semakin menipis. Sobat SI, dampak negatif inflasi yang kelima adalah minat orang untuk menabung turun. Ketika inflasi, pendapatan real di setiap nasabah juga tentu akan berkurang. Mengapa? Karena jumlah bunga yang diterima pun berkurang. Kecuali jika bank untuk mengatasi hal ini meningkatkan suku bunga pada nasabah agar menarik minat nasabah menabung dan untuk menekan peredaran jumlah uang. Sobat SI, dampak negatif yang keenam adalah kalkulasi harga pokok. Inflasi akan menyebabkan penetapan harga pokok menurun atau meningkat. Hal ini terjadi karena persentase inflasi yang tidak teratur. Setiap pihak tidak bisa memastikan persentase inflasi pada masa tertentu, sehingga penetapan harga pokok dan harga jual seringkali menjadi tidak tepat. Kondisi ini bisa mengacaukan perekonomian, khususnya para produsen dalam negeri. Sobat SI, selain dampak negatif, ada juga dampak positif inflasi. Mungkin terasa sedikit aneh begitu ya, bila inflasi itu bisa menjadi suatu hal yang positif. Siapa saja yang bisa merasakan dampak positif inflasi? Jawabannya adalah yang pertama, debitur. Karena bisa mendapatkan keuntungan, yaitu nilai uang yang dikembalikan ke kreditur tentu akan lebih rendah daripada saat pertama kali meminjamnya. Pihak lain, yang kedua, pihak yang akan merasakan positif dari inflasi yaitu pebisnis atau para wirausaha dalam negeri. Mengapa? Karena mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dari kenaikan biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Sobat SI, dapat disimpulkan bahwa ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan dengan adanya inflasi. Pihak yang untung karena inflasi adalah eksportir atau penjual. Kemudian ada debitur, yaitu pihak yang memiliki utang. Yang ketiga adalah spekulan. Yang keempat adalah yang berpenghasilan tinggi. Kemudian pihak yang dirugikan karena adanya inflasi yaitu importir atau pembeli. Yang berikutnya ada pihak yang memiliki piutang atau kreditur. Yang berikutnya adalah pihak yang berpenghasilan tetap. Dan pihak yang dirugikan lagi adalah pihak yang berpenghasilan rendah. Sobat SI, sampai di sini kebersamaan kita. Tetap semangat, sampai jumpa dengan video ST Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.